wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar dari video Ibu Putri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Aulia Mulyadi dengan nomor pokok mahasiswa 3 digit terakhir 102. Saya Rohanes Akbar Umar Nudin dengan nomor pokok mahasiswa 3 digit terakhir 108. Dan saya Arna Salimatu Sadia dengan 3 digit NPM terakhir 088. Ya, langsung saja ke keterampilan yang pertama, yaitu bertanya. Yang komponen yang pertama yaitu mengungkapkan pernyataan secara jelas dan singkat. Ia nampak ketika menanyakan materi bab berapa. Lalu yang kedua, mengungkapkan pernyataan dengan cara lain. Ini tidak ada karena di video tersebut si ibunya tuh mengungkapkan pernyataan secara verbal, jadi tidak ada dengan pernyataan yang lain. Lalu yang ketiga, dengan memusatkan perhatian siswa, ya, dengan menyuruh siswa mempresentasikan diskusi kelompoknya. Lalu yang keempat ada memindahkan giliran. Ada ketika ada dibikin suatu kelompok diskusi. Nah, si guru tersebut tuh memindahkan giliran dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga menanyakan pendapat mengenai materi yang sedang didiskusikan. Lalu yang kelima yaitu menyebarkan pernyataan kepada siswa individu, ya, bertanya kepada individu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi. Lalu yang keenam, menyebarkan pernyataan kepada seluruh siswa, ya, ketika menyampaikan materi grafik dan juga memastikan bahwa siswanya itu sudah paham. Lalu yang ketujuh, memberikan respon terhadap siswa, ya, ketika diskusi kelompok ada yang bertanya lalu si ibunya tuh dengan cepat gitu merespon siswanya. Lalu yang kedelapan, memberikan waktu berpikir ketika bertanya kepada siswa mengenai penjumlahan. Jadi siswanya tuh disuruh dulu berpikir baru menjawab pertanyaan dari ibunya tersebut. Lalu juga diberikan waktu diskusi selama 25 menit, itu juga termasuk. Lalu melatih siswa untuk bertanya, ya, dengan diskusi kelompok kan jadi siswanya itu aktif bertanya mengenai materi yang didiskusikan. Lalu yang ke-10, mengajukan pertanyaan secara berjenjang, ya, dari materi yang mudah ke yang susah. Contohnya itu dari penjumlahan hingga perkalian. Lalu yang terakhir adalah mendorong terjadinya interaksi antar siswa, ya, dengan diskusi kelompok kan siswa itu jadi bisa berinteraksi, mengerjakan soalnya dan juga ya saling interaksi satu sama lain pokoknya. Lalu keterampilan yang kedua yaitu memberikan penguatan. Yang pertama, komponen yang pertama yaitu memberikan penguatan secara verbal, ya, ada dari penyampaian materi, kan penyampaian materi itu selalu memakai verbal, ya. Lalu kedua, memberikan penguatan secara mimikri, ya, ketika menyampaikan materi dan juga bertanya. Si ibunya itu enggak ekspresinya tidak flat tapi kan sambil tersenyum gitu dan excited gitu loh. Yang ketiga, memberikan penguatan gerak badan, ya. Jadi si ibunya tuh mau menyampaikan materi sambil ada gerak badannya. Yang keempat, memberi penguatan secara mendekati, iya, baik kepada individu maupun kepada kelompok. Jadi si ibunya tuh dengan cara bertanya baik lewat individu maupun kelompok, jadi dengan cara didekati gitu. Lalu yang kelima, memberikan penguatan berupa benda atau simbol, iya. Ibunya tuh untuk menjelaskan metode grafik ini menggunakan aplikasi GeoGebra supaya si anak-anak tersebut tuh bisa lebih terbayang akan materinya, dan juga di akhir itu ada semacam aplikasi game juga, jadi termasuk memberikan penguatan melalui benda. Lalu yang keenam, memberikan penguatan pada sekelompok siswa, ya, dengan menjelaskan materi diskusi kepada perkelompoknya. Jadi bukan hanya asal memberikan soal terhadap kelompoknya saja, tapi si ibunya juga sambil memberikan penguatan kepada kelompoknya masing-masing gitu supaya lebih paham. Lalu yang ketujuh, memberikan penguatan kepada pribadi tertentu, ya. Penguatannya itu terkait materi kepada siswa yang sedang presentasi, jadi menjelaskan hasil diskusinya lalu sama si ibunya diberikan penguatan.
Lalu memberikan penguatan dengan segera. Ya tentunya setiap penguatan yang sebelumnya itu tuh si ibunya selalu sangat cepat tanggap, menjawab atau merespon siswanya. Lalu yang kesembilan, menunjukkan kehangatan dan keantusiasan ya saat dari awal pembelajaran dan juga akhir pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu tidak boring gitu. Lalu yang ke-10, memberikan penguatan secara bermakna. Pastinya kan pastinya juga materi yang diberikan juga kan bermakna, jadi termasuk ke penguatan secara bermakna. Lalu yang ke-11, menghindari respon yang negatif. Ya, karena di dalam video itu tidak ada respon yang negatif. Baik, mungkin cukup sekian, dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya pada lembar penilaian keterampilan mengajar, keterampilan ketiga itu mengadakan variasi. Komponen yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar, ya bervariasi seperti si ibunya itu menulis, terus menerangkan, terus bertanya. Yang kedua menggunakan variasi intonasi, ya intonasi saat bertanya dan menjelaskan itu berbeda, jadi gak lempeng-lempeng aja gitu. Yang ketiga mengadakan perubahan gerak dan mimik, ya jadi si ibunya tuh gak diem doang. Yang keempat memberi waktu senyap dalam berbicara, ya jadi ibunya itu enggak terus itu ngomong, ada waktu senyap atau jedanya itu. Yang kelima melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Ini juga ada karena setiap berbicara Bu Putri selalu melayangkan pandangan kepada seluruh siswanya. Yang keenam memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Nah, ibunya juga selalu menekankan butir-butir penting agar lebih jelas. Yang ketujuh menggunakan variasi alat bantu. Ini juga ada karena menggunakan GeoGebra untuk membuat grafik fungsi kuadrat, dan juga di akhir ada game ya yang dari aplikasi. Yang kedelapan menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran. Jadi ini juga ada karena si ibunya ini selalu bertanya kepada siswa, jadi kan di situ adanya interaksi gitu. Lalu keterampilan keempat yaitu menjelaskan. Komponen yang pertama menunjukkan struktur sajian. Nah, yang ini tidak nampak. Yang kedua menggunakan kalimat yang efektif. Nah, si ibunya ini selalu menggunakan kalimat yang efektif yang mudah dimengerti. Yang ketiga memberikan contoh yang relevan. Untuk ini saya tidak menemukan. Yang keempat menggunakan alat bantu. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ibu ini menggunakan GeoGebra untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Yang kelima menggunakan variasi intonasi, yang seperti saya tadi katakan juga, intonasi saat bertanya dan menjelaskan itu berbeda. Yang keenam mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Waktu si siswa di depan itu beberapa kali diberikan pertanyaan oleh ibu tersebut. Yang ketujuh memberikan umpan balik. Nah, ibu ini memberikan koreksi kepada pekerjaan kelompok siswa gitu, jadi kayak mengoreksi lah. Yang keterampilan kelima yaitu membuka dan menutup pelajaran. Komponen pertama menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nah, si ibu ini selalu menyuruh siswa untuk memperhatikan. Yang kedua memilih posisi dengan tepat. Nah, ibu ini itu enggak cuma diem gitu di sana, selalu kesana 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 gitu. Yang ketiga memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Ya karena topik sibuknya itu sesuai, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang keempat menggunakan alat bantu dengan tepat. Ya betul, karena sibuknya menggunakan alat bantu berupa GeoGebra untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kelima melakukan interaksi yang bervariasi. Nah, si ibunya juga kadang menghampiri siswa untuk menanyakan apakah ada yang ditanyakan atau tidak. Yang keenam menyampaikan indikator pembelajaran. Untuk ini saya tidak menemukan. Yang ketujuh mengaitkan antar pelajaran. Untuk ini juga saya tidak menemukan. Untuk yang kedelapan meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Nah, ibu ini meninjau tugas kelompok yang sedang dikerjakan oleh siswa. Yang kesembilan
memberi pemantapan seperti memberi PR, tugas atau rencana yang akan datang. Nah, setelah saya tonton sampai akhir itu tidak ada si ibu ini memberikan pemantapan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut di sini saya akan membahas yang keterampilan 6, memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Nampak ada guru tersebut mengajak siswa untuk fokus ke diskusi. Yang kedua, merumuskan tujuan. Nampak ada seperti guru menjelaskan tujuan diskusi dengan jelas. Dan yang ketiga, merumuskan kembali masalah. Guru mengulang pertanyaan agar siswa memahami apa yang sedang dibahas. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah diskusi. Nampak ada guru memberikan arahan bagaimana diskusi berlangsung. Yang kelima, menandai persetujuan dan tidak kesetujuan. Menurut saya tidak ada ya, karena guru kurang menekankan pada argumen yang berbeda. Dan yang keenam adalah meneliti alasannya. Nampak ada itu guru mendorong siswa untuk menjelaskan alasan mereka. 7, memotivasi siswa untuk bertanya. Nampak ada guru memberikan dorongan agar siswa-siswanya dapat bertanya gitu. Dan yang kedelapan, menunggu respon siswa. Nampak ada guru memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk merespon. Yang kesembilan, memberi dukungan atau penguatan. Nampak ada guru memberi pujian dan dorongan positif kepada siswa-siswanya. Dan yang 10, memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nampak ada semua siswa diberikan kesempatan untuk berbicara atau berpartisipasi. Dan yang ke-11, mencegah pembicaraan berlebih. Menurut saya tidak ada, karena ada beberapa siswa yang berbicara berlebih. 12, menutup diskusi bersama siswa dengan merangkum. Nampak ada guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil diskusi. Yang keterampilan ke-7, mengelola kelas. Yang pertama ada menunjukkan sikap tanggap. Nampak ada guru cepat merespon situasi kelas. Yang kedua, membagi perhatian kepada siswa. Nampak ada semua siswa mendapatkan perhatian yang cukup. Yang ketiga, memberi petunjuk yang jelas. Nampak ada guru memberikan arahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para siswanya. Dan yang keempat, memberi teguran. Nampak ada guru menegur siswa dengan cara yang baik lah gitu. Dan yang kelima, memberi penguatan. Nampak ada guru memberikan dorongan kepada siswa yang aktif. 6, mengelola kelompok. Nampak ada guru mengatur kelompok dengan baik. Dan yang ke-7, mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Menurut saya tidak ada, karena masih ada beberapa siswa yang kurang disiplin pada saat diskusi. Keterampilan ke-8, mengajar perorangan. Yang pertama, merespon tanggapan siswa. Nampak ada guru memberikan tanggapan yang positif dan membangun. Yang kedua, memperhatikan reaksi siswa. Nampak ada guru memperhatikan ekspresi dan pemahaman siswa. Yang ketiga, merencanakan kegiatan. Ada guru telah menyiapkan materi dengan baik. Yang keempat, memberikan nasihat. Guru memberikan arahan sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima, menyediakan alat dan sumber belajar. Ya, ada guru menggunakan berbagai sumber untuk membantu pemahaman siswa. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya. Yang keenam, melakukan pendekatan yang menyenangkan. Nampak ada guru menggunakan metode yang menarik bagi siswa. 7, menantang siswa untuk berpikir. Nampak ada guru memberikan pertanyaan yang mendorong para siswa untuk berpikir kritis. Yang ke-8, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Nampak ada guru aktif meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang ke-9, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Nampak ada guru memastikan siswa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada